Saudara, hari ini kita akan melihat suatu hal yang mungkin sedikit berbeda ya saudara ya. Judul khotbah dari ibadah Jumat Agung kita hari ini adalah kematian untuk kehidupan. Kematian Kristus untuk supaya saudara dan saya hari ini mengalami kehidupan. Harus ada kematian sebelum ada kehidupan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Saudara, ayat yang mungkin kita akan baca hari ini, yang akan kita renungkan hari ini, ya mungkin sedikit berbeda karena kita akan belajar dari kitab Wahyu, saudara. Ya, saudara, seringkali siapa yang di sini kalau baca Alkitab itu begitu sampai kitab Wahyu mulai bingung gitu ya, saudara, mulai waduh. Ini kok serem banget isinya gitu ya. Terus ada banyak hal yang kita nggak ngerti. Saudara pasti ya lebih enak, lebih mudah kalau kita baca Mazmur, bener ya saudara ya. Amsal, kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil Sinoptik itu lebih mudah saudara. Kenapa? Karena itu cerita yang benar-benar jelas diceritakan dengan sangat mudah. Dan orang bisa dengan mudah untuk menangkapnya, mengertinya. Nah, hari ini kita mau sedikit belajar dari kitab Wahyu saudara. Karena kebanyakan orang itu berkata bahwa kitab Wahyu itu adalah kitab yang menakutkan gitu ya. Kitab yang menyeramkan. Waduh Pak, itu isinya kiamat Pak. Itu isinya ini. Saudara, kalau kita lihat dalam Wahyu 1, ayat yang ke-1, ini adalah penjelasan dari buku ini ya saudara ya. Ini penjelasan dari bukunya sehingga kita jangan berpikir dulu yang sulit-sulit, oke. Kita berpikir yang mudah aja hari ini, amin. Yang sederhana, oke saudara. Kita baca sama-sama Wahyu 1 ayat 1, ya memang ayat ini panjang, saya potong hanya depannya saja dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus. Artinya Wahyu ini merupakan sebuah buku yang menceritakan tentang siapa? Yesus Kristus. Bukan menceritakan setan, bukan menceritakan, saudara, antikris, bukan menceritakan yang lain-lain. Judulnya katakan inilah Wahyu yang menceritakan tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Karena ada sesuatu yang luar biasa yang akan kita lihat di dalam kitab Wahyu ini. Saudara, kitab Wahyu itu mostly semua berisikan tentang simbol-simbol. Sehingga kalau itu simbol, jika kita artikan secara harafiah ya, nanti ada yang simbol, nanti ada yang harafiah. Nanti yang simbol, harafiah. Bingung gitu saudara. Ya. Kemudian kita akan takut sendiri, waduh ini serem banget gitu ya. Nah saudara, Wahyu ini berbicara tentang simbol, makanya dikatakan revelation, pewahyuan. Saya kasih contoh yang mudah mungkin ya saudara, contoh yang mudah untuk saudara mengerti adalah suami dan istri. Suami dan istri, atau mungkin kita yang belum punya suami atau istri, mungkin di sini kan pasti semua anak dari orang tua, bener ya. Kita punya orang tua, ayah dan ibu. Saudara pernah nggak lihat ayah ibu atau suami dan istri itu punya bahasa yang bahasanya itu ada kode gitu saudara. Kode yang orang lain nggak tahu. Kadang-kadang kodenya main mata gitu saudara. Oke, tuh istrinya udah tahu harus ngapain, suaminya tahu harus ngapain. Ada lagi kodenya matanya dibuka lebih besar gitu ya. Wah berarti itu harus diperhatikan gitu ya. Tadi saya bilang suami istri punya bahasa sendiri ya. Dulu orang tua saya ada kodenya juga saudara ya. Orang tua saya itu kalau udah mama saya cubit dikit papa saya itu udah ada artinya gitu ya saudara. Jadi dia sengaja lewat di belakang papa saya baru dia kasih cubitan sedikit gitu. Nah itu ada tandanya juga artinya gini. Ada bahasa-bahasa dari suami istri yang orang lain gak bisa ngerti. Saudara, Wahyu ini adalah kitab yang penuh dengan cinta. Sehingga kalau kitab ini diartikan kita, ini susah nih bacanya, susah mengertinya. Saudara karena gini, Tuhan mau kita melihat Wahyu ini dengan penuh cinta. Dengan mata yang terbuka untuk melihat kasihnya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita.
Makanya kitab Wahyu ini ya saudara, itu disejajarkan seringkali dengan Song of Songs atau Kidung Agung. Saudara tahu kitab Kidung Agung yang isinya tentang suami dan istri, pengantin gitu ya saudara. Nah Wahyu ini sebenarnya kalau kita pelajari itu align gitu saudara. Yang Tuhan mau buka ini buat mungkin istilahnya gini saudara, untuk lovers. Bukan hanya untuk pengikut agama. Karena pengikut agama akan bingung saudara. Kalau bahasanya mulai bahasanya lovers. Ya. Siapa yang mau hari ini Tuhan bawa masuk lebih dalam lagi dalam hubungan yang lebih dalam. Mengenal cintanya dia yang lebih dalam lagi untuk kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, kita lihat di dalam Wahyu 5 ayat 4 dan ayat 5. Suatu hari ya di surga Yohanes Pembaptis melihat sebuah masalah yang sangat menyedihkan, menakutkan yang tidak ada jawabannya. Oke. Itu sebabnya dikatakan maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Wow. Ya, jadi dianggap di surga sana tidak ada yang layak membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Karena saudara gini, kalau saudara punya buku, di sini kita punya buku, pasti yang kita mau cari itu apa saudara? Halaman depannya. Kita senang dengan halaman depannya, ini buku saya gitu ya. Saudara, kadang-kadang kan kita sudah bangga dengan hanya halaman depan saja. Bukanya ya belakangan gitu kan. Yang penting halaman depannya, bener gak saudara? Tapi yang kita mau lihat dari buku itu apa saudara? Kita buka halaman dalamnya. Apa yang tertulis di situ? Begitu juga dengan di sini nih saudara. Menangis kenapa? Karena tidak ada yang bisa melihat dalamnya. Sampai seorang dari tua-tua itu berkata, jangan menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud. Siapa ini saudara? Yesus telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Saudara, kita perhatikan karena ini simbol. Kita perhatikan subjeknya di sini ya saudara. Subjek di sini yang mendapat kemenangan, merebut kemenangan itu siapa? Singa. Saya mau tanya, siapa yang di sini berani main-main sama singa? Apakah singa seperti kucing yang lucu gitu ya saudara ya? Kita ajak main-main enggak? Enggak, bener ya. Ini singa gak bisa diajak main-main. Dia, kalau ketemu dia, dimangsa. Ya dia ganas gitu ya saudara. Nah kemenangannya Yesus itu ditunjukkan sebagai kemenangan yang dia rebut dan dia ambil kemenangan itu. Singa dari suku Yehuda yang merebut. Ya membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Nah, kalau kita lihat saudara di dalam ayat yang ke-9, kita lompat ayat yang ke-9. Nah ini. Ayat yang ke-9 kita lihat. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Ini di surga nih ya tadi setelah ternyata ada yang bisa membuka. Mereka menyanyikan nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ini tadi WL kita bacakan ya saudara ya. Dibeli dengan darahmu. Nah tapi di sini kita lihat ada perubahan subjek. Tadi singa yang menang, di sini disembelih. Saudara berani, ada yang berani sembelih singa? Gak ada yang berani sembelih singa saudara. Ya, ternyata di ayat 9 ini sudah berbicara tentang anak domba.
yang dengan darahnya telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan itu adalah saudara dan saya hari ini. Kita dibeli dengan lunas. Harganya lunas dibayar. Amin. Engkau layak. Kemudian mulai puji-pujian. Segala puji, segala kemuliaan. Seperti tadi kita nyanyikan. Here I bow to lift you high. Jesus be glorified. Gini saudara. Memang ada apa dengan gulungan kitab itu? Kenapa gulungan kitab itu begitu penting sehingga tidak ada yang membukanya dan hanya Yesus yang dapat membukanya. Kita lihat dalam Mazmur. Kita lihat di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-8. Mazmur 40 ayat yang ke-8. Oke, kita lihat ini saudara. Ini Daud yang menulis. Dikatakan, lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Saudara lihat akunya di sini huruf besar atau huruf kecil? Huruf kecil. Berarti gulungan kitab itu isinya tentang siapa saudara? Tentang aku. Tentang manusia. Jadi surga hening, surga diam karena tidak ada yang dapat membuka gulungan kitab itu dan melihat sebelah dalamnya. Ternyata gulungan kitab itu isinya tentang ini saudara. Tentang manusia. Tentang saudara dan saya. Waktu Adam jatuh dalam dosa, dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Sehingga gini saudara, manusia tidak bisa menjangkau hatinya Tuhan. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa datang dan masuk ke dalam hatinya manusia. Saudara ingat cerita bangsa Israel, untuk masuk ke dalam hatinya bangsa Israel aja perlu perjalanan 40 tahun loh saudara. Karena Tuhan mau masuk ke dalam hatinya mereka. Bisa masuk, at the end gak bisa masuk. Makanya kalau sebentar lagi kita juga merayakan pencurahan Roh Kudus. Di hari itu Tuhan hanya hinggap atas manusia. Jadi kalau Tuhan misalnya mau pakai Daud, Tuhan hinggap atas Daud. Tuhan mau pakai Simson, Tuhan hinggap atas Simson. Artinya gini, hanya di atas kepalanya. Tapi Tuhan bisa masuk ke dalam kehidupannya, ke dalam hatinya nggak bisa saudara. Terpisah hubungan. Itu sebabnya ketika Musa bilang, aku mau lihat wajahmu, Tuhan bilang gini, nggak bisa Musa, yang kamu minta itu mustahil. Karena kalau orang lihat wajahku, pasti mati. Artinya sama-sama gak punya akses saudara. Sama-sama Tuhan gak bisa ke dalam hati manusia, manusia gak bisa ke dalam hati Tuhan. Sampai Yesus mati dan dikatakan tadi, dia membuka gulungan kitab. Dan ternyata gulungan kitab itu berisi tentang siapa? Tentang saudara dan saya, tentang kehidupan kita. Tuhan telah membukanya. Saudara mungkin hari ini, ya kita berpikir gitu Pak, bagaimana sih tentang hidup saya nih? Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana tentang masa depan saya? Kita punya banyak pertanyaan, kita punya banyak hal di dalam pikiran kita. Tapi gini saudara, kabar baik buat setiap kita hari ini. Yesus mati untuk membuka gulungan kitab itu. Artinya gini, dia tahu semua cerita tentang kehidupanmu dari awal sampai akhir. Saudara percaya bahwa kitabmu sudah ada di dalam tangannya Tuhan? Karena dia telah beli lunas, telah dibayar. Amin. Maaf ya saudara, ini jadinya kok siang-siang udah belajar kayak gini ya gitu ya. Oke, nah sekarang kita mau lihat ke Wahyu 6. Kita lihat ayat yang ke-8, Wahyu 6 ayat yang ke-8. Nah, kemudian kita lihat bahwa gulungan kitab itu bisa terbuka dan materai-materainya dibuka satu-satu, betul ya? Nah, banyak orang kalau baca ini secara harafiah, maka ini the end of the world gitu ya. Inilah akhir dunia. Kenapa? Karena kalau saudara baca terus ini, kuda-kudanya dengan warnanya, dengan materai-materai yang dibuka, ini habis ini serem-serem semua nih saudara. Tapi sesungguhnya tadi kita balik ke Wahyu 1 dikatakan inilah wahyu tentang Yesus Kristus.
Nah, kita lihat langsung nanti suatu hari lah kita mungkin ada waktu kita bahas materai-materainya yang lain ya. Tapi percayalah saudara, ini untuk lovers. Berarti materai-materai yang dibuka itu untuk para pecinta. Untuk orang-orang yang Tuhan sayang. Amin. Saudara mau Tuhan bukakan lebih lagi untuk kehidupan kita? Tuhan itu sebenarnya hari ini sedang terus menyerang, gini loh saudara. Tuhan terus mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hati kita. Yes. Dan di sini dikatakan anak domba itu membuka materai yang keempat. Aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat ada seekor kuda hijau dan penunggangnya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, kelaparan, kematian, dan dengan binatang-binatang buas. Saudara, lihat ini serem gak? Kalau bacanya harafiah. Oke, tapi gini, kuncinya kita baca yang pertama. Siapa yang membuka materai? Anak domba. Tadi saya bandingkan ada singa, ada anak domba. Dalam kemenangannya Yesus seperti singa merebut kemenangan. Merebut gulungan-gulungan kitab itu. Tapi ketika dia membuka materai, di sini yang buka materai siapa? Anak domba. Saudara bayangin muka domba. Bayangin muka domba sekarang. Kira-kira muka domba ada yang serem gak saudara? Atau mungkin dombanya lagi marah gitu kan? Oh domba marah serem juga Pak. Ya bayangin deh, seserem-seremnya muka domba, di sampingnya tiba-tiba ada muka singa, lebih serem yang mana saudara? Singa saudara. Domba gak bisa marah saudara. Nah kalau Tuhan pakai domba, domba itu berbicara ini saudara. Berbicara penebusan, berbicara pendamaian, berbicara korban pengganti. Saudara ingat cerita ketika Abraham membawa Ishak ke atas gunung. Dan dia mau persembahkan Ishak. Ketika sudah siap untuk dibunuh, ya, sudah siap untuk dipersembahkan, tiba-tiba ada domba pengganti saudara. Ada korban pengganti yang disiapkan Tuhan. Akhirnya yang dipersembahkan siapa? Domba itu. Dan itulah asal mulanya saudara, ya itulah nubuat tentang bahwa suatu hari akan ada domba pengganti yang menggantikan dosa semua manusia. Dan itulah yang kita rayakan hari ini. Yesus menjadi korban pengganti, domba pengganti. Jadi domba itu disembeli, domba itu berbicara pendamaian, domba itu dia membawa yang baik untuk menggantikan semua yang baik terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Boleh kembali ke ayat tadi media. Dikatakan gini, anak domba itu membuka materai yang keempat. Aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat ada seekor kuda hijau. Ini ya saudara, kuda hijau, bayangkan kuda hijau. Dan penunggangnya bernama Maut. Jadi yang naik kuda hijau itu namanya Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Media boleh tampilkan next slide. Apa artinya maut menunggangi kuda hijau? Saudara, hijau di dalam bahasa aslinya di kitab Wahyu ini artinya adalah, bahasa Yunaninya adalah kloros. Kalau saudara zaman dulu suka pelajaran IPA gitu ya saudara. Pernah gak ingat ada istilah klorofil? Itu apa? Zat hijau daun gitu ya saudara. Jadi sebenarnya kloros ini sedang berbicara kehidupan. Hari ini kita lagi ada dalam tema 2 bulan ini ngomongin apa? Kehidupan. Tetapi ada kematian yang menunggangi kehidupan. Atau mungkin bahasanya biar lebih kita dapat mengerti lebih jelas gini. Kehidupan yang datang lewat kematian. Harus ada kematian sebelum ada kehidupan. Dan hari ini yang kita sedang rayakan saudara. Kematian siapa? Yesus.
Kuda itu berbicara kalau zaman sekarang kan ada pesawat perang, kapal perang, senjata. Zaman dulu orang kalau perang itu yang mereka megahkan tuh adalah kudanya. Jadi kuda itu adalah senjata untuk berperang, kebanggaan untuk menyerang, untuk berperang. Saudara, ketika kematian ini sedang menunggang kuda, kuda ini berbicara gini, Tuhan sedang terus tadi saya katakan menyerbu ke dalam hati saudara dan saya. Ke dalam kehidupan kita hari ini. Karena anak domba nih yang masuk, bukan singa ya saudara ya. Dia masuk ke dalam kehidupan kita, dia menebus kita untuk apa? Membawa kehidupan lewat yang namanya kematian. Mungkin media bisa bantu saya mundur lagi ke ayat yang tadi. Di dalam Wahyu 6, nah ini saudara. Kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, kelaparan, kematian, dan dengan binatang-binatang buas. Saudara, ayat yang saya tampilkan di sini dari The Passion Translation gitu ya saudara ya. Jadi kita akan lihat di sini. Jadi harus sebelum ada kehidupan, harus ada kematian. Artinya harus ada kematian dulu. Harus ada domba yang disembelih. Ya. Harus ada darah yang tercurah supaya ada kehidupan. Nah sekarang dikatakan ya, kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 bumi untuk membunuh dengan pedang. Nah gini saudara, ada bedanya kata-kata ini bahasa Indonesia katakan membunuh. Membunuh itu berbeda dengan bunuh diri. Benar gak? Ini kita lihat dengan kacamata cinta ya. Saudara mau Tuhan membunuh saudara dengan cintanya dia. Amin. Bukan bunuh diri. Karena kan harus mati. Jalannya untuk dapat kehidupan harus mati. Ya. Tapi bukan dengan bunuh diri. Karena seringkali kita berpikir gini, Pak, saya gak mau takut. Saya gak mau takut. Saya gak mau khawatir. Gitu. Kita berusaha bunuh diri. Kita berusaha dengan mematikan daging kita. Dagingku harus mati, dagingku harus mati. Saudara, kebenarannya bukan dengan bunuh diri kita mati saudara. Bukan dengan, kalau minggu lalu kita bahas, bukan dengan melakukan hukum Taurat, bukan dengan agamawinya kita mematikan diri kita. Karena untuk sesuatu yang muncul harus ada yang mati. Apa sih yang mati? Sebenarnya kan pikiran-pikiran kita yang lama, cara-cara kita yang lama, ya, pikiran kita yang salah, yang seringkali bersembunyi, menipu, membohongi, melemahkan kita. Nah saudara, itu harus mati. Tetapi matinya bukan dengan dibunuh, bukan dengan bunuh diri, bukan dengan kita katakan aku gak mau takut, aku gak mau khawatir. Seberapa banyak kita yang mengatakan aku gak mau takut, tetap takut. Katakan aku gak mau khawatir, tetap enggak, aku gak akan marah. Besok liatin dia, langsung panasnya sampai di atas kepala gitu kan. Ini orangnya nih gitu ya. Padahal kemarin udah bilang gini, gak marah, aku gak marah. Ya. Kita gini, kita gak punya kekuatan saudara buat bunuh diri. Harus yang naik kuda itu membunuh dengan apa saudara? Membunuh dengan yang pertama pedang. Saudara, pedang, ketika Alkitab berbicara pedang, Alkitab sedang berbicara firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa, yang berkuasa untuk membunuh semua yang lama dalam kehidupan kita nih. Amin. Dengan pedang, dengan apa lagi? Dengan kelaparan. Saudara tahu cara Tuhan membunuh kita dengan apa? Dengan kelaparan. Ini maksudnya apa Pak? Gini. Firman Tuhan katakan gini, berbahagialah mereka yang lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ketika saudara lapar akan Tuhan, lapar akan suara Tuhan, akan firman Tuhan, itu sedang membunuh kedagingan kita. Kalau kita lapar akan Tuhan, maka yang lain akan lapar saudara. Apa yang lapar? Daging ini akan lapar. Daging yang mau balas dendam akan lapar saudara. Tapi saudara punya kelaparan yang lebih besar dan kelaparan itu adalah kelaparanmu akan suara Tuhan.
Kelaparan membunuh. Dan tadi yang ketiga dikatakan dibunuh dengan kematian. Kemarin saya cek, memang bahasa aslinya itu kematian, saudara. Karena kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kita dikatakan dengan sampar. Ya coba media bantu tampilkan, makanya tadi saya tampilkan yang TPT ya saudara ya. Dan di situ dikatakan untuk membunuh dengan pedang, kelaparan, dan apa saudara? Kematian. Nah sekarang pertanyaannya gini saudara. Siapa yang mati nih? Yang membuat hari ini kita bisa jadi hidup. Ada yang mati buat kita saudara. Dan yang mati itu namanya siapa? Tuhan Yesus. Kalau kita lihat Galatia 2 ayat 20, Galatia 2 ayat 20. Nah ini saudara. Namun aku hidup, kita semua hidup ya, lihat kiri kanannya hidup. Masih hidup? Ya hidup semuanya, benar ya saudara. Aku hidup, tapi gini saudara, ada hidup yang melampaui hidup yang kita lihat hari ini. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Bentar, ini maksudnya gimana nih ya. Ini yang kita lagi belajar saudara, tentang kehidupannya Tuhan. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara lihat di sini, dia menyerahkan dirinya untuk kita. Jadi ada yang menyerahkan diri untuk kita sehingga hari ini kita bisa hidup. Kita bisa punya kehidupan yang baru di dalam Kristus. Jadi bukan kita yang bunuh diri ya saudara ya. Ada yang menyerahkan dirinya untuk kita sehingga kita hari ini bisa berkata aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau gitu saudara dan saya hari ini kita punya kehidupan yang baru. Bukan karena kekuatan kita. Tapi karena firman Tuhan tadi, amin. Karena kerinduan kita, kelaparan akan Tuhan. Yang kelaparan, bahkan kelaparan itu tadi bukan usaha kita loh saudara. Tadi kan kelaparan itu diserang dengan kelaparan, artinya apa? Saudara tahu bahwa Tuhan yang memberikan kita kelaparan akan dia loh saudara. Tuhan yang kasih kita kerinduan. Makanya kita ada dalam kerajaan ketika kita makan, kita tambah lapar saudara. Ketika kita terima Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan, kok tambah lapar? Itulah kerajaan Allah. Normally di dunia ini kalau makan kenyang, benar gak saudara? Dalam kerajaan Allah semakin kita makan firman Tuhan semakin kita lapar. Dan ternyata kelaparan itu yang berikan itu Tuhan. Supaya apa? Mematikan semua yang lama di dalam kehidupan kita. Kita lihat sekarang dalam Roma 6. Roma 6 ayat 3 sampai ayat 4. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Oke, nah ini ada pertanyaan yang, kenapa ada pertanyaan? Karena seringkali kita nggak tahu, seringkali kita lupa, kita nggak aware saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Saudara lihat kayu salib yang di depan ini saudara. Kita semua yang hari ini dalam Yesus, kita itu ketika kita percaya hari ini ada Jumat Agung, maka kita dibaptis dalam kematiannya. Ini bukan hanya cerita sejarah 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Saudara, kematian Yesus itu turut membaptis kita semua hari ini di dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Makanya ini bukan cerita sejarah saudara. Kayu salib ini membuat saudara dan saya hari ini ingat kembali. Kan makanya tidak tahukah kamu? Artinya gini, karena kita sering lupa. Kita sering gak tahu bahwa gini, ternyata aku tuh udah mati ya. Aku yang lama. Siapa yang di sini ingat momen waktu saudara dibaptis? Saudara lahir baru.
Itu kan kita masuk dalam air dan kita keluar dari air. Benar saudara? Masuk itu berbicara kubur. Di sini saudara dimarahin loh kalau ngubur orang gak mati. Benar gak? Benar gak? Artinya orang harus benar-benar mati baru bisa dikubur. Nah ini kalau Alkitab udah bilang ada kuburannya, saudara dan saya ini ada kuburannya, berarti kita udah mati belum saudara? Amin. Sekalipun mungkin hari ini kita bilang gini, tidak Pak, daging saya masih kuat. Daging saya nih masih ini. Tapi kenyataannya gini saudara, semua yang terima Yesus dibaptis dalam kematiannya tadi, ayat tadi dikatakan. Coba media bantu lagi tampilkan tadi ayat tadi. Ayat tadi, nah. Supaya apa? Supaya sama seperti Kristus dibangkitkan oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara keluar dari air, yang keluar dari air itu bayi yang lahir saudara. Bayi lahir itu keluar dari air. Artinya ketika saudara dan saya keluar dari air hari ini, kita adalah anak. Anaknya siapa? Anaknya Tuhan Yesus. Amin. Supaya kita dapat hidup yang baru. Ayat 5, kita lihat yuk ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kita harus mati supaya nanti hari Minggu ketika kita rayakan Paskah saudara, kita sama-sama merayakan kehidupan kita yang baru di dalam Yesus. Jadi satu. Amin. Coba kita lihat Kolose 3 ayat 3. Ayat ini bagus banget ya saudara, saya suka ayat ini. Nah ini untuk ingetin kita lebih jelas lagi gitu ya saudara ya. Mungkin kita masih bilang enggak saya hidup. Hari ini jangan pertahankanlah gitu ya saudara. Tuhan mau hari ini kita memiliki pikiran yang baru di dalam Dia. Kehidupan yang baru dalam Dia. Amin. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Wow. Ini bukan tanda tanya. Ini pengumuman. Amin. Pengumumannya bilang, kamu telah mati. Makanya saudara terima Yesus itu bukan hanya sekedar ikut agama saudara. Artinya apa? Yesus bukan hanya sekedar mau kasih saudara status agamanya Kristen. Yesus mau sembunyikan saudara dan saya di dalam kehidupannya Dia. Supaya kehidupanmu bukan engkau lagi. Tadi, aku hidup tapi bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kolose bilang gini, kamu telah mati. Waduh, ini pengumuman. Saudara terima gak terima? Pengumumannya datang siang ini, kamu telah mati. Wow. Aku sudah mati. Dan apa? Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saya mau tampilkan ada terjemahan TPT lagi tadi ya. Coba media bantu saya tampilkan. Nah ini. Ini lebih bagus ya. Karena kalau dalam ayat satunya TPT bilang gini. Christ's resurrection is your resurrection. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitanmu juga. Amin. Jadi kematian Yesus adalah kematiannya kita. Jadi hari ini bukan hanya merayakan Yesus saudara. Hari ini kita lagi merayakan kita yang sudah mati buat semua yang lama. Nah ini bagus. Penyalipanmu bersama Kristus sudah memutuskan ikatan kamu dengan kehidupan ini. Dan sekarang kehidupanmu yang sesungguhnya tersembunyi di dalam Allah saat kamu hidup di dalam yang diurapi, di dalam Yesus. Penyalipanmu bersama Kristus sudah memutuskan ikatan kamu dengan kehidupan ini. Waduh, maksudnya apa nih? Saudara gini, kemarin saya khotbah di ibadah usia emas. Usia emas tuh keren ya saudara ya. Karena selalu kalau khotbah di usia emas ada aja yang baru Tuhan kasih gitu ya.
oma-oma, opa-opa. Karena mereka mungkin orang bilang udah tua gitu. Tapi mereka kayaknya kalau punya kerinduannya untuk firman Tuhan tuh luar biasa gitu ya saudara. Jadi gak bisa ditahan-tahan, itu pasti banyak yang baru tuh datang tuh gitu ya. Nah kemarin tiba-tiba terlintaslah di pikiran saya tentang listrik gereja ini saudara. Apa hubungannya Pak listrik gereja ini? Saudara kalau lihat di belakang itu ada bangunan warnanya putih dari plat besi saudara di belakang tuh. Gede banget ya. Gini saudara, ternyata listrik gereja kita ini gardunya pisah. Gardunya pisah dengan lingkungan sekitar nih. Kenapa? Karena listrik gereja kita pakai alirannya dari, kalau saya nggak salah tuh dari Mampang. Ya maaf kalau ada orang PLN ternyata saya salah gitu ya. Ini seingat saya waktu itu ya. Seingat saya ini dari gardunya Mampang. Sedangkan semua yang ada di sekitar sini itu gardunya gardu Bulungan saudara. Makanya kita dibuatkan sendiri di belakang yang besar. Kenapa? Karena kita pakai gardu yang beda. Dampaknya apa saudara? Karena gardu Mampang itu buat kantor-kantor, gedung-gedung. Jadi gini saudara, kalau mati lampu dia gak sering-sering mati lampu kayak rumah-rumahan gitu loh saudara ya. Kalau rumah kan tiba-tiba mati lampu lagi nih PLN gimana sih gitu. Ini jalurnya nih jalur khusus gitu saudara. Jadi gini, kadang-kadang kalau di sini di belakang semua mati, di sini nyala. Ya. Jangan nanti dibawa jadi rohani gitu ya saudara. Memang gereja berbeda. Enggak, memang karena gardunya beda saudara nih. Mas Pungki saksinya, bener ya Mas Pungki ya. Karena memang beda gardunya saudara. Jadi kalau, tapi gini, kalau di sini mati, sebelah-sebelah nyala saudara. Kadang-kadang gini, dia nyala gitu ya. Kita mati karena beda gardu. Saudara lihat ya, artinya gini, ada aliran yang beda. Aliran listriknya beda, yang sini sama yang di tempat-tempat yang lainnya. Sekarang Tuhan bilang gini, ketika kita hidup yang dalam kehidupan yang baru, kita putus hubungan dengan dunia ini. Artinya kita punya aliran yang baru nih saudara. Aliran yang baru ini namanya kerajaan Allah yang berbicara gini, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Boleh sama-sama katakan dengan saya putus hubungan. Oke. Saudara memang masih tinggal di dunia. Tapi kalau dunia ini orang bilang gini, takut dong. Marah aja, memang kamu boleh marah. Kecewa aja, khawatir aja, bingung aja. Saudara masalahnya kita udah beda gardu nih saudara. Ketawa kan. Kita nih beda, tadi kan coba media bantu tampilkan ayat tadi. Penyalipan kita bersama dengan Kristus, ya, memutuskan hubungan kita, ikatan kamu dengan kehidupan ini. Makanya pernah nggak di sini saudara bilang gini, saya pengennya takut Pak, kok tapi nggak bisa takut ya? Kok saya damai sejahtera ya? Saya pengennya bingung nih, harusnya saya lagi bingung loh Pak, keadaan kayak gini. Kok saya nggak bisa bingung ya? Karena gini saudara, kita ada di dalam dunia yang beda sekarang. Amin. Kita sudah tidak ada lagi di sini. Itu sebabnya Tuhan bukan cuma pindahin saudara supaya saudara masuk surga, nggak masuk neraka. Bukan itu saudara, Tuhan mau hari ini kita mengalami kehidupan surga, the real heaven. Dimana gini, keadaan akan mencoba untuk bilang khawatir, takut, kecewa. Tapi hari ini kita punya damai sejahtera. Makanya minggu lalu kita belajar saudara, waktu sebelum Tuhan Yesus buat mujizat untuk kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Saudara ingat ya, yang pertama kali Yesus lakukan adalah Yesus suruh murid-muridnya suruh mereka duduk. Gini saudara, sebelum mujizat terjadi pastikan posisimu adalah duduk. Karena seringkali posisi kita nggak duduk. Saudara ingat Marta, sibuk aja kiri kanan. Habis itu dia marahin Maria karena Maria duduk. Tuhan Yesus bilang gini, kamu khawatir Marta dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Kalau ada masalah, maunya berdiri langsung.
langsung gini, aku harus bikin apa, aku harus telepon siapa, aku harus bilang sama siapa, aku harus cari apa, aku harus lakukan apa. Saudara, hari ini bisa gak kita sejenak di hari Jumat Agung ini, biarkan kita ketika kita pulang dari tempat ini, kita duduk dulu saudara. Duduk dan dengarkan Tuhan berbicara. Orang yang duduk menurut orang dunia akan kelihatan bodoh saudara. Kenapa? Nggak ngapa-ngapain. Saya kemarin waktu lewatin masalah saudara, mau bingung juga saya nggak bisa nolong diri saya. Saya bingung gini, bingung juga nggak ada gunanya. Jadi ngapain harus bingung? Benar nggak saudara? Hari ini ya Tuhan mau kita duduk. Kenapa? Karena ketika duduk kita bisa terima apa yang surga siapkan untuk kita. Damai sejahtera, sukacita. Karena kalau kita nggak duduk saudara, kita akan terus panik, bingung, bergumul. Saudara bersyukur nggak untuk kehidupan yang baru yang Tuhan berikan untuk kita? Amin. Ini benar-benar beda loh, salurannya udah beda loh sekarang. Makanya tadi saya diingetin ayat ini, kita lihat sebentar Roma 8 ya. Media boleh bantu saya ayat 32. Sebentar saja ya kita baca ini, Roma 8, 32 sampai 35. Media boleh bantu tampilkan. Nah ini saudara, kita baca pelan-pelan sambil kita renungkan ya. Oke. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Amin. Terus kita lihat, baca terus. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35 kita baca sama-sama, ini dia saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau, saudara baca ayat ini. Artinya gini loh saudara. Karena kita terputus hubungannya dari dunia ini. Jadi gini saudara, tidak ada yang bisa pisahin kita lagi dari kasih Kristus. Sekalipun nih saudara, kita ada di dalam penindasan. Kita ada dalam kesesakan, ada dalam penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Mungkin kita ada di situ hari ini, tapi tadi kan saudara, gardunya beda. Kita memang ada di situ, tapi gini, kita nggak pisah dari kasih Kristus. Ibaratnya gini, yang luar mati di sini nyala terus. Jangan saudara udah nyala, saudara orangnya baik gitu, empati gitu ya saudara ya. Terus gini, oh gak enak kita sombong nanti kalau nyala sendiri. Udahlah kita matiin aja lampunya sini. Biar kita ikut merasakan penderitaan tetangga-tetangga kita yang lain di luar sana gitu. Ya saudara, lucu gak saudara kalau misalnya gereja kayak gitu, tiba-tiba yang lain mati lampu terus gereja nyala gitu ya. Terus gini, jemaat hari ini supaya kita menghargai lingkungan sekitar kita. Marilah kita matikan lampu ini gitu ya. Jadi musik, nggak ada musik lagi ya. Kita nggak usah ini ya. Kita inilah ya. Yang lain di luar lagi susah, kita juga susah dong gitu. Saudara, masalahnya sekarang kita udah putus hubungan nih. Saudara punya yang beda. Jadi hari ini ya memang susah. Memang ada bahaya, memang ada kelaparan, memang ada kesesakan. Tapi kita punya jaminan bahwa kita tidak pernah terpisahkan dari kasih Kristus. Amin. Yang terakhir kita lihat dalam Kolose, saudara. Kebanyakan ayat ya hari ini ya, maaf ya saudara. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4, saya undang pemusik bisa maju ke depan. 1 Petrus 1. Kehidupan yang seperti apa? Kenapa Tuhan mau bawa kita masuk dalam kehidupan ini saudara? Oke. Kita lihat saudara, 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang
mati kepada suatu hidup yang penuh. Saudara, ini kehidupanmu hari ini. Dunia hari ini akan berlomba-lomba mengajari kita hopeless. Hidupmu gak ada harapan. Tidak ada harapan. Tapi saudara, hari ini kita pegang janji Tuhan. Kita keluar dari tempat ini, kita punya pengharapan. Amin. Ayat 4. Apa tuh hidup dalam pengharapan? Nah ini saudara. Karena kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, kalau alirannya surga, itu gak ada satupun di dunia ini berani bypass ya saudara, berani putusin. Kecuali tadi, saudara sendiri matiin lampunya. Kemarin saya bilang di lansia. Orang seringkali bilang gini, wah dia mencuri damai sejahteraku. Saudara, gak ada manusia yang bisa curi damai sejahtera saudara. Kecuali hari ini saudara mau matiin damai sejahteranya. Yes. Kenapa? Karena tadi gardunya kan beda saudara. Jadi jangan bilang masalah ini mencuri sukacitaku Pak. Saudara, dunia ini gak bisa curi. Apa yang Tuhan kasih. Yang Tuhan berikan itu tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Dan itu selalu Dia simpan buat saudara dan saya. Mau gak hari ini kita hanya menerima, makanya duduk saudara. Untuk menerima Tuhan. Aku hanya mau duduk dan terima kemenangan. Minggu lalu kita belajar. Duduklah di sebelah kananku kata Tuhan. Sampai ku buat musuh-musuhmu ada di bawah kakimu. Kadang-kadang kita panik saudara. Padahal Tuhan mungkin hari ini hanya mau kita duduk sejenak. Dan melihat. Sama-sama katakan melihat. Melihat beda dengan melakukan. Karena Tuhan yang akan melakukannya bagi kita. Lihat bagaimana Tuhan bekerja. Lihatlah caranya Tuhan yang tidak terbatas untuk keadaanmu. Amin. Duduk berbicara rest. Duduk berbicara percaya. Kalau saudara bertamu ke rumah orang terus orang suruh duduk. Berarti saudara dalam pikiran saudara gini, lama nih. Benar gak saudara? Iya enggak? Enggak, saya cuma mau nganterin barang, saya langsung jalan ya. Oh, itu cepet tuh saudara. Ya 5 menit selesai, 10 menit selesai. Tapi kalau yang punya rumah udah bilang gini, ayo masuk duduk dulu. Wah, itu gak bisa 5 menit saudara, benar gak? Tapi kita kadang-kadang kalau sama Tuhan, disuruh duduk mau gak? Enggak Tuhan, sibuk. Ini aku harus bikin ini, aku harus lakukan. Ntar Tuhan, cara yang kemarin belum aku coba tuh. Ya kemarin kepikiran harus bikin ini, harus lakukan ini. Saudara kadang-kadang Tuhan ini, duduk dulu. Tapi Maria mengambil bagian yang terbaik. Yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Di hari Jumat Agung ini, biarlah kita duduk dan melihat bahwa Dia yang telah melakukan semuanya untuk kita. Yes. Saudara mau terima itu? Memang ada lagu yang bilang ini, Amazing Grace, how sweet the sound. Kasih karunia itu terlalu manis suaranya saudara. Sehingga ada banyak orang akan berkata gini, masa sih? Masa semudah ini, segampang ini, masa sih Tuhan sebaik itu sama saya? Saudara, how sweet the sound that save a wretch like me. Kita yang hancur, kita yang gak punya pengharapan saudara. Hari ini kita memiliki pengharapan. Semua bukan lagi tentang kita. Semua adalah tentang Dia. Kalau gitu sekarang mau gak kita bilang, Tuhan bunuh aku dengan cintamu. Waduh, keren ya saudara ya. Memang kalau bahasanya cinta tuh gak masuk akal gitu loh saudara. Pernah kan dulu ada lagu kayak gitu kan ya saudara. Cinta ini membunuhku. Benar ya saudara tahu ya. Yang suka nyanyi-nyanyi ini pasti tahu gitu ya. Memang gini cintanya Tuhan untuk kita juga. Tadi maut menunggangi kuda hijau.
Dia mau mematikan semua yang lama untuk menghidupkan yang baru di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.